Bener kan mau nikah? Coba kita confirm langsung sama orangnya. Doain aja, semoga dipermudah, diperlancar. Bahkan aku pernah nganter dia main bola, aku bawa anak aku. Terus biar Iya, dia aku di tribun, dia main bola. Itu kan harusnya kebalik. Kebalik ya, benar. Itu kan harusnya di switch. Terus anak Kameli nanya nggak, kok mama gitu? Karena anak aku belum bisa ngomong, itu aku menangnya. Jadi kita syuting adegan di kamar mandi yang di mana kita berempat itu kencing bareng, saling ngeliatin. Satu kamar mandi, satu petak doang. Lebih kecil dari ini. Coba lurus doang, lorong. Satu petakan gini berjajar nih. Kami kencing. Saling lihat-lihat, dan kalau bahasa halusnya sih apa ya? Saling lihat-lihat. Itu nggak halus ya, mohon maaf. Halo guys, balik lagi nih bersama aku Tasya. Kali ini kita balik lagi di Bincang Bintang. Hari ini kita kedatangan anak-anak Medan. Nih ada Kak Meli. Halo, ada Kak Mario. Halo. Kak Mario sama Kak Adiska. Itu panggil dulu dong. Halo guys, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, sangat baik. Alhamdulillah. Selain sibuk promo nih, aktivitas yang kalian sering banget lakuin nih akhir-akhir ini apa? Olahraga atau apa gitu? Senang apa, Kak Meli? Kalau aku sih main sama anak. Aku baru punya anak. Oh, Jadi sama. masih sibuk main sama anak, syuting, YouTube, gitu aja. Udah pulang ya. Cepet kali, sabar dulu. Ini nggak mau nanya lagi. Belum 3 menit. Kayaknya nggak mau nanya lagi nih. Udah last pertanyaan. Kalau aku sibuk jadi pengacara sekarang. Serius? Iya, pengangguran banyak acara. Aduh. Enggak. Jadi ya lagi ada beberapa kerjaan di luar entertain ya. Dan juga masih aktif konten juga, ada YouTube dan media sosial yang lain, dan yang pasti aku main bola bareng dia. Oh iya. Ya, partner andalan aku nih, Gaucho namanya. Mael Gaucho. Timnya apa sih kalian? Apa bareng-bareng selebriti yang lainnya juga Sebentar ada? Kak. Sebentar. Emang pernah main bola? SFC. Oh iya SFC. Tim kita SFC. SFC. Celebrity Apa Football KFC? Club. Oh, selebriti. Bukan. Kau sampai lupa lu, sampai jarang mau main kan? Enggak, soalnya di SFC itu kan aku orang lama. Kau kan baru Iya, dia senior aku di SFC. Tapi dia jarang main, aku lagi jarang main. Dia lagi sering main nih. Siapa aja yang terlibat selebriti selain kalian tuh di sana? Judika, Banyak ada Darius Sinatria, Judika, Billy Saputra, Iko Uwais, Delon Tamrin. Banyak lah, pokoknya. Ada juga manusia Setengah bumi. setengah hewan namanya Jenda Munte. Bang Banyak. Jenda. Mungkin cari aja di Instagramnya kan ada nanti selebriti football club kayak gitu. Wow. Kalau Kak Mario sendiri nih akhir-akhir ini senang banget. Saya lagi sibuk sumo ya. Kurang lebih sama lah sama Mael, cuma Gak mungkin main gua bola. nggak main Ya, bola. jadi apa? Kemarin lagi ada kerjaan, terus kalau nggak jualan kan ada usaha juga, usaha kuliner. Oh gitu. Terus sama Kuliner apa tuh Kak? ada pempek, kebetulan jualan pempek, iya. Sama main sama anak, gitu. Wah itu jawabanku tuh. Itu pasti nih. Karena kan baru punya anak kelima maksudnya. Wah. Kalau Kak Meli sama Kak Adi nih, ada nggak sih rencananya aku mau bisnis kuliner deh sama kayak Kak Mario gitu? Pengen. Apa tuh kira-kira pengen? Paling ya makanan Medan, makanan Aceh. Wah, cakep. Iya, pengennya sih di situ, cuman belum nemu jalannya aja. Masih berlihat-lihat gitu ya? Iya, lihat-lihat, mungkin masih nyari partner yang cocok. Mungkin Kak Mario boleh partner yang cocok? Iya, Mael masih cari-cari jalan keluar Iya. dulu dia. Lagi hunting. Karena dia modelannya dia ke bersuasana rempah-rempah. Oh. Kalau gua kan tepung-tepungan. Iya, betul. Kalau Kak Adi ada rencana pengen nggak? Kalau aku bisnis kebetulan Dia kuliner? mau pindah ke luar negeri kayak. Ke Brazil. Kalau aku udah ada di Solo, Warung Uni. Oh, udah ada. Ya, di Jalan Sudirman. Dia jualan apa? Warung Uni tapi jual pecel. udah kita bisnis keluarga di situ, jadi udah alhamdulillah ada lah gitu. Oh, lumayan ya sibuk ya.
tiga bintang tamu kita Di ini. balik entertain juga ada kesibukan lain. Benar, Karena benar kan banget. makin kesini ekonomi makin bertumbuh ya Pak. Jadi Benar. keluarga harus dihidupin. Benar. Lain-lain ya. Kita harus mikir lah di luar entertain juga harus ada bisnis lain. Gitu. Yes, bener banget. Nah, boleh dong tadi kan juga disinggung nih dunia entertain. Ceritain dong awal mula kalian tuh bisa berkecimpung di dunia entertain tuh. Mungkin Kak Mario dulu boleh? Awalnya sih apa ya, kan gua di kampus tuh kenal sama senior tuh yang emang udah berkecimpung di entertain. Terus akhirnya diajak dari ekstras dulu gitu-gitu, terus akhirnya ya sampai di titik ini bisa ketemu dengan teman-teman aktor yang saya banggakan. Kok ketawa? Kok gitu? Enggak, dia bilang ke teman-teman, dia lebih aktor. Dia Dia lebih senior ya? Iya, lebih senior. Dia sinetronnya, terus FTV-nya, Udah ribuan terus episodenya. filmnya. Terus tiba-tiba nunjuk aktor-aktor. Kan jadi ketemu teman-teman baru gitu. Jadi awalnya ya prosesnya dari situ sih. Sambil berbagi ilmu juga. Iya, belajar juga. Ilmu terbang kemarin kau ajarin. Terbang di Ilmu atas terbang. ludah. Kalau Kak Adi sendiri nih, gimana sih pertama kali akhirnya aku ke dunia entertain deh? Berawal jadi dari ekstras di Jogja. Ada tuh filmnya MD juga, MD Entertain. Apa tuh? Air Mata Surga kalau nggak salah. Surga Tak Dirindukan tuh. Oh, Surga Sama Reza Radian lah. Reza Radian, aku yang jadi groomsman-nya ceritanya. Dia nikah sama Raline Shah ceritanya. Oh, Surga Tak 2000 Dirindukan berapa? berarti ya? 2016 gua ekstras. Ekstras tuh dulu. Ekstras wah, proses ekstras dan itu nggak dibayar. Awalnya janjiannya 100.000 kan, potong manajemen 30%, 70. Cuman kau nanti dapat Oh, nasi. sampai sedetail itu kan. Iya, aku sampai sekarang aku ingat prosesnya. Ditelepon lah, senang banget. Ini tersampaikan terselubung ya? Iya, aku soalnya. udah kasih tahu juga ke beberapa teman-teman talentnya. Akhirnya aku juga sempat kan udah kenal Bang Reza juga kan ngomong, aku kaget dia kan. Ini ceritanya, bro, ini teman aku yang ngajak besok syuting sama Reza Radian katanya. Wish, di mana? Gas itu mah Di langsung. Parangtritis katanya. Wah keren kan itu kan. Parangtritis kan di atas gunung. Ya nanti lu bawa jas ya, bawa ini ya keren pokoknya lu. Wah mantep nih syutingan keren. Semangat nih. Semangat datang kucuk abis subuh tuh. Kalau ekstras kan abis subuh di calling kan. Subuh saya duduk tik kasih dulu nasi kotak. Nasi kotak itu kan nasi apa ya kalau di Jogja tuh ada nasi kayak gudeg lah masih makan. Ingat aku teleponnya si Gundul ada tuh. Bang Gundul orangnya Mas Bang Hanung. Gundul. Kan tek. Kok nggak di calling udah jam 9 nih. Aku datang 9 jam apa nih? 9 pagi. Calling tek. Diambilnya pas sunset jam 5. Aku udah pakai jas dari jam 6. Udah pakai jas tak. Udah masuk, touch up berapa terus- kali gitu Enggak, ya? belum touch up Oh, belum kan. touch Kan up. ekstras. Oh. Tipis aja make up pun nggak mau, orang make upnya nggak mau buat ngacap aku. Udah takutnya basah lagi kan, keringat lagi. Habis itu sunset diambil, inget banget. Cuman set. Udah kelar. Aku tanya, nggak nanya honor kan gitu. 3 hari kemudian ada yang teman satu kampus nyeletuk, bro lu udah dapat belum kata honor. Oh iya ya 70.000 kan. Aku tanya lagi sama temen aku, bro ternyata kita cuma bayar nasi kotak aja, katanya. Nggak dibayar katanya gitu. Oh gitu ya udah jadi pengalaman akhirnya casting di Jogja dapat kayak series gitu. Baru ke Jakarta main iklan dulu, habis itu baru ke dapat link buat film, habis itu baru deh jalan ke FTV, series, sinetron, sampailah di Oh, film. film anak layar Medan ini. lebar ini. Dan aku sebuah kebanggaan karena aku dulu tuh sering banget nonton Mael. Preman Terkuat di Bumi dan sekarang aku bisa beradu acting bersama Panutan dia itu dong, udah ya? jadi sebuah kebanggaan lah buat aku. Wah, pria terkuat di bumi ini luar biasa. Terima kasih ya. Tepuk Tepuk tangan. tangan dulu dong. Kebanggaan lah. Siapa yang nggak tahu Mael kan bawa motor, motor sampai sepang jatuh kan. Siapa yang Tapi nggak takut nggak sih pertama kali ngeliat ini orangnya aslinya galak nggak sih? Gitu. Enggak, aku tahu kalau orang Sumatera, Medan ke Aceh itu Emang baik-baik. gitu ya? Solid. Emang mukanya aja yang kayak mau makan orang. Tapi Cuman hatinya Hello Kitty. Hello Kitty. Ada Apalagi limpul yang kalau- nggak kepake ya. Apalagi kalau udah berkawan, rela mati demi kawan. Anak Medan. Bener nggak itu Kak Meli? Incredible. Kalau Kak Meli nih sendiri nih, gimana sih pertama kali akhirnya terjun ke dunia entertain? Kalau aku sih awalnya tuh aku nggak nyangka kalau aku bisa masuk dunia entertain. Karena aku dari Aceh itu, aku asli Aceh kan, Oh, asli Aceh Medan. Jadi aku campuran Aceh Medan. Aku tinggal di Aceh dulu, sempet jadi satpam. Terus
Orang tua aku pensiun di perusahaan pabrik sawit di daerah Aceh, jadi aku dipulangkan duluan nih kebetulan. Jadi aku campuran tuh, mama aku Garut, bapak aku Aceh, nenek aku Batak, Medan. Jadi waktu pensiun orang tua, ya udah pulang dulu aja duluan. Nah aku tinggal di Garut itu 6 bulan, nggak kerja aku. Aku nggak ada kepikiran kalau aku tuh bakalan jadi kayak gini. Aku paling mikir kayak mana cara aku dapatin kerja ini. Jadi di sana di Garut nyari-nyari kerjaan, aku bilang sama mamaku, "Mak, kalau aku di sini nggak dapat kerjaan, aku balik aja lah." Aku bilang, "Balik ke Aceh aja lah." Iya, ngapain aku? Soalnya tiap hari ganti-gantian tuh saudara-saudaraku. Hari ini makan di rumahmu, habis itu makan di rumah dia. Udah keliling aja aku tuh. Jadi nggak netap gitu ya, ganti-ganti. Keliling aku kayak orang gila aku, keliling. Akhirnya aku telepon mama aku kalau nggak kerja aku balik aja lah ke Aceh. Soalnya aku selama di Garut emang nggak ada apa-apa, aku duit nggak ada, dompet aku kosong, biar tebel ku isi Tinggalnya dompet. tuh sama saudara itu, ganti-gantian sama saudara. Iya, keliling-keliling aja. Waduh, aku bilang sama aku, "Mak, aku kalau nggak ada kerja aku balik aja ke Aceh." Akhirnya mama aku nelpon lah, kenalan dari Garut. Terus dibilang sama mama aku, "Ya udah ntar ada yang jemput itu, katanya mau ngasih kerjaan di Jakarta." Aku nggak nanya kerja apa, yang penting aku kerja lah, keluarlah aku dari keterpurukan gitu kan. Dari pindah-pindah ini nih gitu. Oh iya, aku makan aja di sana, aku makan nasi putih, lauknya nasi goreng. Susah, saking susahnya aku. Udah habis itu dijemput aku sama orang Garut, diajak aku ke Jakarta. Nggak ke Jakarta sih, ke Cilengsi. Cilengsi itu Cibubur ya? lewat, maksudnya Bogor. Pas aku ketemu bosnya, nggak taunya pas buka pintu, astagfirullah. Siapa tuh? Diki Chandra. Oh. Pelawak senior. Wah, kerja sama artis aku. Tapi aku nggak berpikir kalau aku nih bakalan jadi artis. Enggak. Ternyata aku kerja sama Diki Chandra tuh jadi supir lah. Supir anak-anaknya. Terus kesini-kesininya tuh lagi musim di Instagram video durasi yang 15 detik itu tuh. Yang masih 15 detik. Banyak banyak fitgram yang buat video itu. Jadi cobalah aku tes bikin. Iseng-iseng lah ya. Iseng-iseng. Ternyata ada yang suka, banyak yang suka. Terus aku bikin lagi. Lama-lama aku Viral, naik viral. Terus aku buat karakter ojek, aku buat karakter preman terkuat di bumi. Apa itu, Bang? Oh, nggak dia aja? Aku nggak usah ya? Aku buatlah karakter ojek, aku buat karakter preman terkuat di bumi. Makin naik. Akhirnya aku memutuskan resign. Jadi sampai sekarang intinya tuh aku kayak masih mimpi. Oh, ternyata kayak iseng-iseng berhadiah ya. Tiba-tiba aku jadi begini. Personanya gitu. kan tapi udah terbentuk preman terkuat di bumi. Jadi mungkin orang-orang kayak, wah ini preman, sosok preman, tapi baik hati, tapi kayak tadi hatinya Hello Kitty, mungkin agak beda daripada yang lain. Siapa bilang? Ini habis dari sini ku bunuh dia. Masa iya? Nih dari hasil nih, preman terkuat di bumi katanya sudah pernah sampai beli hotel. Bener Wah, nggak? ngeri kok ya. Bener gak tuh? Enggak pernah aku beli hotel. Invest. Enggak ada. Orang pajak tolong periksa. Nggak Kalau ada. emang iya dia beli hotel. Gak ada berarti. Enggak ada, ya? itu hoax. Berarti klarifikasi Miley gak pernah beli Itu hotel. dapat kabar dari siapa? Ada media ini Aceh. Enggak. Tapi kan kita aminkan aja kan, gak apa-apa. Amin ya kan? Allah, amin. Aku punya hotel. So far kalau bukan beli hotel gini, pendapatan terbesar Kak Miley tuh selama jadi preman terkuat di bumi tuh pernah beli apa gitu? Beli apa ya? Paling mobil. Mobil. Iya. Mobil sport gitu. Enggak, Oh, mobil Tamiya. Ya mobil biasa lah, yang penting bisa jalan buat kerja. Benar. Buat jalan-jalan Ngantar anak sama sekolah, istri, bisa ngantar anak sekolah. Wow. Oke. Next nih, dari perjalanan sepanjang karir kalian di dunia entertain nih. Kalian sampai hari ini ada nggak hal yang paling kalian syukuri? Tapi mungkin ini yang kalian anggap tuh remeh gitu. Tapi ternyata ini yang paling kalian akhirnya selama kalian hidup tuh ini yang mengubah hidup kalian gitu. Mungkin Kak Adi boleh? Apa ya? Yang paling disyukurin selama dari dunia entertain bisa beli rumah sih. Dulu kan ngekos dekat sini nih, ngekos saya nih di Setiabudi? Karet Pedurenan. Oh. Karet Pedurenan masuk gang itu Jalan Setiong, Genteng Hijau tau nggak?
Tiket sini Genting Hijau. Ada yang tahu Genting Hijau? Tahu dong, itu pasti tahu lah. Di situlah. Tahu, 2.700.000. 5 tahun aku di situ. Wah, Selama itu. sedetail itu ya. 5 tahun, Pak. 5 tahun dikit dari 2016 Itu akhir. Notanya sendiri, masih ada kosnya? ya, notanya masih ada. Atau bareng-bareng teman Sendiri. biasanya kan? Oh, biasanya ngontrak bareng-bareng. Ya, kalau yang bareng-bareng tuh di apartemen ada teman saya juga, Pak. Nah, jadi di situ 5 tahun dapatlah rezeki di salah satu sinetron lumayan panjang hampir 1 tahun. Alhamdulillah bisa beli rumah dan itu sebuah pencapaian yang diinginkan lah dari dulu kan. Bisa punya tempat berteduh nanti kalau mau punya pasangan, mau bawa anak orang tuh udah ada tempatnya gitu. Jadi, terjamin gitu ya. Enggak juga terjamin kan, kita masih gini-gini Merintis, juga ya. di dunia entertain kan ya. Jadi jalanin aja sih itu sih kalau dari aku gitu. Wow, keren. Kalau Kak Mario sendiri nih, hal yang paling Kak Mario syukuri di selama perjalanan karir di dunia entertain itu apa? Ya, masih bisa diajak kerja syuting. Masih bisa orang masih mau pakai kita. Masih bisa dilihat lah gitu loh di tengah bermunculan persaingan yang emang ya nggak bisa dipungkiri gitu loh, karena minimal kita bisa bertahan di titik yang sekarang tuh udah lebih baik gitu. Artinya ya pencapaiannya nggak bisa dibilang puas juga, tapi ya bersyukur karena masih bisa ngejaga stabilitas itulah gitu. Masih bisa eksis lah di Ya dunia masih entertain. bisa kenal dengan teman-teman baru lainnya nanti. Itu sih. Kan enak jadi nambah teman juga kan. Iya pasti. Nah, kalau Kak Meli sendiri nih, Udah dia. Udah. Kalau aku sih yang hal paling aku syukurin dalam perjalanan karir aku itu aku mengiyakan keputusan mama aku. Kau pulang duluan. Merantaulah duluan. Terus yang kedua, aku bisa bekerja dengan Diki Chandra, Pak Diki Chandra. Di sana aku banyak belajar, walaupun aku sekedar supir anaknya dulu, tapi aku sering ngelihat dia bikinin kopi dia, terus duduk di sebelah dia, lihat cara nulis kayak gimana, cara berkomedi kayak gimana. Sampai akhirnya aku dapat pelajaran itu banyaknya dari dia. Itu sih kalau aku. oh jadi salah satu sosok inspirasi berarti ya? Iya. Mas Diki Chandra nih. Nah, Enggak, ngomong-ngomong dia bukan Mas, dia orang Sunda. Akang. Oke, kita tampilkan Kang Diki Diki Chandra. Chandra. Nanti editannya ada ya. Diki Chandra kalau mau berkata-kata Mael maki-maki aja. Tapi sekarang masih deket nggak? Masih suka kontak-kontak Oh, atau masih masih. suka main gitu? Walaupun sekarang dia Kan jadi bupati lah, jadi lagi lah. sekarang udah jadi wakil wali kota malah. Wakil wali kota. Kemarin baru WA-WA-an. Iya. Masih dekat lah jalinan, masih dekat, masih sering WA tanya kabar. Bangga dong dia, oh udah segede ini loh sekarang Meli. Gitu. Ya mungkin bangga dia. Pernah nanya nggak, lu bangga nggak sama gue sekarang? Pernah. Terus kata dia, Gitu aja. Gitu aja sih. Mael, Dia kan lebih ngeri. Kakak ini agak takut lihat kau katanya. Dia kayak gini-gini loh pas ngomong. Santai aja Kak, baik ini orang, nggak makan orang dia, santai aja. nggak, aku tahu dia baik kok. Ya, baik kan? Kamu gimana? Baik. Baik dia emang di karakter aja terkuat di bumi. Aslinya baik. Saya baik. Hatinya kan Hello Kitty. Hello Kitty. Anak Medan. Anak Medan. Emang begini aja kan tampilannya, tapi Gitu. aslinya baik. Senyumlah dikit kawan. Sikit aja nih. Nanti takutnya bukan aku yang takut, malah yang nonton. Malah, kok ini serem tentang tamunya. Oh enggak. Nah, ngomong-ngomong tadi udah karir gitu, ke pasangan nih. Kalian tuh tipe, Kak Meli deh, tipe cowok tuh ke istri tuh gimana sih? Atau bener suami-suami takut istri mungkin? Atau enggak sebagai kepala keluarga, gue harus bisa gitu. Kalau aku tipenya kayak gimana? Pengen nyenengin istri terus kalau aku. Ya, jadi sebisa mungkin pengen nyenengin istri terus, tapi banyak yang bilang kayak tadi takut istri. Aku sebenarnya nggak takut istri, cuman nggak ada yang namanya suami itu takut istri, tapi menghargai istri. Benar. Gitu-gitu. Aku paling nyenengin istri, sama pengennya tuh aku sama istri aku tuh sama-sama kayak ayolah kita memperdalam agama bareng-bareng, saling tahu gitu. Sering banget ikut kajian gak sih kalian? Kayak kajian bareng yuk kita gitu. Belum pernah. Ya tapi Tapi kan udah ada niat, kan ada udah bagus, niat. benar. Apalagi kan istri aku masih terlalu muda kan. Emang beda berapa ini gapnya?
nggak terlalu jauh, tapi dia tuh sekarang 24. Oh, muda ya? Muda, aku 30. 30 38. aja, 30 aja. 5. 38. Enggak, 30 aja. Heeh. Serius nih berapa? Udahlah, jangan bahas lah. Kok kayak mandek di 30 banget ya? Iya, udah. Terus dia Nggak mau naik lagi. Jiwanya 30 tapi. 30. Ya banyak ngasih arahan. Ini nanti sayang gini. Soalnya dia kalau menurut aku masih terlalu muda. Jadi mungkin 24 banyak. muda banget. Iya, mungkin banyak yang belum tahu tentang perihal rumah tangga. Posisi dia sebagai istri itu harus ngapain. Kalau aku kan senior. Tapi dia ada kalanya juga dia di atas dong. Maksudnya kayak nggak bisa nih. Kalau misalkan dia salah, Ya, dia sering di dia atas. bener, gitu. Tiap ngomong. Dia bener dia lagi galak nggak? Hah? Kalau misalkan dia tahu dia benar, tapi dia galak nggak gitu? Oh, dia nggak pernah galak. Oh nggak pernah. Nggak pernah. baik. Oh sering ketemu Kan berarti. main bola bareng juga. Kakak nggak tahu istrinya siapa? Pemain sepak bola Persija. Iya, Iya. cewek ya. Cewek. Iya. Masa cowok? Cewek dong. Oh ngeliatnya serem. Takut dia udah mulai goreng nih. Masa kalau dibilang Anggita cowok main? Iya nih, aduh. Cewek ya. Cewek. Oke Lukman. Nah kalau kamu Kak Adi ke Aku. pasangan tuh tipe cewek yang tipe cowok kamu tuh yang romantis atau Dia internasional dia. Dia. soalnya kan bule juga kan pacarnya ya. Kok kamu tahu-tahuan? Tadi kan disebut dari Brazil. Aku inget loh. Gimana? Kamu tipe cowok ke pasangan kamu tuh gimana sih? Ya lebih respect aja sih satu sama lain. Apalagi kalau dari awal komit, kalau ada kerjaan prioritas utama. Kalau emang lagi waktu senggang ya kayak aku kan masih menjalin hubungan ya jalan nongkrong gitu. Jadi kita setiap ada komitmen lah dalam hubungan itu. Intinya gitu aja sih. Kesulitan gak sih perbedaan budaya kan ya, kamu dari Indonesia sementara dia dari Brazil gitu. Adaptasinya gimana? Atau dia enak-enak aja gitu di Indonesia? Dia juga udah 13 tahun di Indonesia. Oh udah lama banget ya? Makannya pakai nasi enak. Kesukaannya nasi rendang, Padang. Fasih udah bahasa Indonesia. Udah jago. Kan dia udah Dia main ketemunya sinetron. kan di Brazil. Enggak, Pak. Iya, yang kau cerita Jadi yang lebih tahu beda. sama Eli. yang Di kau bawah yang patung Rio kau de jumpa Janeiro. dia, kau lagi jalan lewat ngelihat dia lagi capoeira. Gini-gini dong. Gini-gini. Terus kau suka. Kan gitu ceritamu. Jupuera. Di Rio Janeiro ya. Iya. Gitu ya. Ya, Kau ketemunya di mana sih? di Antv. Dia ngapain? Kan dia main duyung sama Ruben Onsu. Gara-gara duyung. Tahu nggak sinetron gara-gara sinetron duyung Antv? duyung. Dia apa? Jadi duyungnya. Jadi Dia peran duyungnya. utamanya? Iya. Oh, ketemunya di situ. Itu Kamu di situ jadi Jodoh Wasiat Bapak sama Bilar sama Haris ada sinetron. Jodoh Wasiat Bapak yang nangkepin hantu. Nggak tahu kan? nggak tahu. Nah, cari aja mungkin di YouTube aja. Nah, ketemu lah Dia lancar bahasa Indonesia lancar. Udah jago. Kan udah main sinetron, nggak mungkin main sinetron bahasa Brazil, Pak. Iya. Sabar. Udah lumayan. Jadi komunikasinya gampang kayak gitu. Kalau dia pakai bahasa planet lain juga agak bingung kayak gitu. Kalau bahasa Inggris pun aku nggak jago-jago kali kan, agak susah. Untungnya udah jago ya bahasa Itu nggak Indonesia. jago, komunikasi itu penting dalam setiap hubungan dan kita punya satu visi misi yang sama sih. Doain aja lah. Amin. Nah Bang, kalau senyum terus abang. Yang abang ini senyum terus Bang ya? Mana? Yang ini nih, ngopi dia di bawah tuh. Lah itu kan emang tim kita. Oh iya, itu mungkin. udah ngelirik-lirik tuh. Solid. Oke, kalau Kak Mario sendiri nih tipe ke istri itu kayak gimana sih atau kayak Kak Mailin? Sama sih kurang lebih kayak Mail. Ya emang kita bukan suami sama takut istri, lebih menghargai. Menghargai, benar. Ya walaupun kalau dilempar sapu diem juga gitu ya kan. Maksudnya kalaupun standar cowok nak dibilang bandel tuh apa sih? Enggak, ya nongkrong sama teman-teman cowok aja kan biasa gitu. Enggak ada yang aneh-aneh juga. Jadi ya lempeng buat ibadah juga emang ukuran standar orang berumah tangga kan pasti akan ada pencapaian ke situ juga gitu. Benar. Walaupun emang semuanya butuh proses gitu, tapi ya nggak ada yang ya standar-standar aja gitu jalannya. Lempeng aja deh gitu, maunya lempeng aja. Terus support istri Kak Mario di dunia entertain tuh gimana sih? Ya emang dari dulu tuh dia sebelum
kita married juga udah tahu kan. Terus dan gue juga emang mau cari tipikal istri yang emang pekerja bukan non ibu rumah tangga aja gitu. Lu ngurus rumah, ngurus anak, udah itu aja. Emang sesuai sama apa yang gue inginin waktu itu gue cari pendamping sih gitu. Jadi biar nggak sama-sama sibuk gitu ya mungkin. Iya. Jadi rumah aman, kandang bersih jadinya kalau ditinggal. Kandang bersih. Kandang. Oh kandang. Kandangnya bersih kalau ditinggal kan, nggak berantakan. Oke, nah untuk Kameli nih, tadi kan udah di-mention juga kalau istrinya tuh sepak bola, Persija nih, suka duka. Punya istri sepak bola tuh apa sih? Hobinya sama lagi, suka-suka sepak bola. Sukanya itu, bangga lah aku ya, punya istri Persija Putri, walaupun sekarang udah ex Persija Putri. Karena kan jarang perempuan itu bisa main bola. Bisa masuk klub besar lagi. Berarti kan masuknya dia nih udah jago, bukan hanya sekedar hobi-hobi. Nah, dari situ aku udah bangga. Kalau dukanya sih dia latihan sering sama laki. Oh tipe cemburuan berarti? Kameli? Enggak. Maksud aku, ya Allah, biniku sendirian ini. Yang lain cowok semua tuh, badannya tegak-tegak, kadang di body dia. Oh kadang ini, ya kan kita kalau main bola, kalau main bola tuh kan Respon. misalkan kejar-kejar kan body-bodyan, jatuh. Di situ aku, waduh, lecet nih biniku. Kayak gitu. Kadang body-bodyan. Tapi kan dia juga ngerti dong itu cewek. Apa? Dia juga yang cowok-cowoknya juga ngerti dong. nggak Kadang mungkin juga kalau kita main bola itu kan kita emang sih tahu nih cewek, tapi kan kalau udah lari nih kejar-kejar bola sama-sama tuh kan kadang mau ngerem gitu kayak nggak sempet, kadang ke tackle dia. Di bola tuh nggak bisa ditahan kayaknya. Berarti sering cedera gitu nggak? Sering cedera, sering lecet-lecet, sering kakinya. Kalau kan karena kebanyakan dia itu main di sintetis. Jadi kalau jatuh kan sintetis itu buat lecet kaki. Gitu. Suka dukanya tuh sih kadang mainnya sama cowok, sering adu bodiannya bukan sama cewek lagi, dia udah sama cowok. Nah, itu. Bahkan aku pernah nganter dia main bola. Aku bawa anak aku. Terus biar Iya, dia aku di tribun, dia main bola. Itu kan harusnya kebalik. Kebalik, ya, benar, Itu kan benar. harusnya di switch. Terus anak Kameli nanya nggak, kok mama gitu? Karena anak aku belum bisa ngomong, itu aku menangnya. Nah, dia main bola, aku di tribun, aku begini, bikin susu. Aku sembunyi-sembunyi loh bikin susu. Penonton itu udah ada yang kenal aku, sembunyi-sembunyi. Goyang-goyangi susu nih, diam-diam. Nah, susu. Aku di tribun, lihat biniku main bola. Main bola. Kayak kebalik. Kayak kebalik. Gitu. Jadi Tapi lucu banget. suka duganya itu. Berarti akhirnya dia sudah pensiun tuh berarti salah satu faktornya juga itu. Enggak, dia Atau belum udah cukup pensiun. ini? Dia udah nggak di Persija lagi. Oh tapi udah ke klub lain. Bukan. Dia untuk di klub mungkin aku kayak jangan dulu lah. Soalnya misalkan kalau Terikat nanti pasti lah. Iya, ada terikat. Kemarin aja PON aja dia dipanggil lagi, aku belum bolehin karena PON itu harus TC kayaknya sebulan 2 bulan gitu. TC harus nginep dia. Karantina ya. Karantina, sementara dia udah punya anak. Tapi aku nggak ngelarang dia main bola. Kalau latihan-latihan, fun football, undangan, aku masih ngebolehin. Cuman kalau yang sampai di asrama harus berhari-hari gitu Iya, ninggalin keluarga itu gitu. aku kayaknya belum ngebolehin. Nanti dulu mungkin Nanti ya. dulu. Pertimbangannya sampai anak berapa tahun sih istri akhirnya boleh dibebaskan, oh balik lagi nggak apa-apa di ke klub atau ke PON gitu. Nggak ada pertimbangannya sih kalau misalkan masih punya anak kayaknya kamu ngapain harus lama-lama di TC gitu. Kalau main bola kan sebenarnya nggak aku larang. Cuman kalau yang begitu tuh aku agak berat. Kecuali aku boleh punya istri 2. Next nih Kak Adi katanya tahun depan nih mau nikah nih. Congratulations dulu dong guys. Tangannya. Amin, doain aja. Iya. Bener kan mau nikah? Coba kita confirm langsung sama orangnya. Doain aja, semoga dipermudah, diperlancar. Berarti udah sampai sejauh mana nih Kak proses? Sejauh Brazil. Sejauh Brazil, Indonesia lah 25 jam lah. Enggak, ini Akan nikah di Indonesia apa di Belum tahu, jadi ya kita doain aja ya Bang ya. enggak niat nikah enggak sih kau? Nih, selalu kita, anak Medan ini 24 April ya kan. Nah, anak Medan. Belum selalu. boleh di spill berarti ya. Belum, doain aja yang terbaik. Amin.
Nah, tadi juga kan ada Celebrity FC tuh ada Kak Bilar nggak sih terlibat di situ? Ya? Ada. Nah, kamu kan dekat banget sama Kak Bilar nih. Pernah nggak sih konsultasi kerasnya kehidupan dunia hiburan? Sementara kan Kak Bilar juga senior, udah pernah main film beberapa kali gitu. Iya dan dia anak Medan loh. Oh, Kak Bilar ya. Anak Medan. Lahir di Menteng, Bromo dia nama jalannya. Kalau konsultasi sama Bilar banyak lah kan, dia juga udah asam garam juga kan di dunia entertain kan, karena dia duluan daripada aku. Senior. Syuting, dan yang pasti kita selalu konsultasi satu sama lain lah. Apalagi dia udah punya PH juga, udah punya label, udah cukup gede lah perusahaan dia. Nah, yang pasti ketika aku mengambil keputusan kayak dia udah pernah ngalamin nih, aku selalu konsul ke dia, bro ini enaknya gimana ya ngomongnya ya gini ketika kita menolak sesuatu, menerima sesuatu, karena dia udah punya experience, udah punya pengalaman, jadi banyak sharing juga kayak gitu. Intinya dia sudah pernah merasakan itu, dia baru mau merasakan itu. Ya. Jadi ya saling sharing, namanya sahabat kan kayak gitu. Ada nggak sih sosok panutan kalian nih dari Kak Meli, Kak Adi sama Kak Mario, selebriti deh yang kalian selain yang disebutin tadi gitu ya, kayak ngeliat tuh perjalanan hidup mereka sampai sekarang tuh kalian kayaknya gue harus bisa nih kayak mereka gitu. Mungkin Kak Mario dulu ada nggak? Indonesia apa luar? Indonesia boleh. Aktor boleh. Kayak panutan kamu di dunia entertain, gue harus acting kayak dia nih gitu. Oh, bukan kerja kerasnya ya? Kerja kerasnya boleh, tapi dia boleh pemain film, boleh atau misalkan suka sama ustadz gitu, harus suka ustadz bisa kayak gini nih gitu. Siapa? Ya salah satunya itu almarhum Ray Stapi ya kemarin, sama almarhum Mas Yayu Unru. Oh iya, Unru benar-benar. Salah satu inspirasi soal keaktoran dan kerasnya kehidupan kayaknya bisa diriset dari sosok itu sih. Ya yang lain sih banyak sih ya, maksudnya dilihat dari teman-teman yang lain juga banyak juga, cuma kayaknya almarhum dua itu sih. Dua itu yang paling Kak Mario panutan banget. Karena ya salah satunya kan mereka emang dari bawah banget, emang bener-bener dari ya nothing banget gitu loh. Ya bisa jadi inspirasi lah. Kalau gue sih itu. Kalau untuk Kak Adi sendiri selain Kak Vino Bilar. Bastian. Oh, Vino Bastian. Karena aku juga udah pernah kerja bareng sama dia di project di film. Project sinetron dulu, masih sinetron Ramadan gitu. Terus juga aku ngobrol sama salah satu produser lah yang nge-PHN kita kan. Vino itu karakter yang peduli ketika dia kerja gitu. Misalnya kayak ada salah satu kru telat nih, jadi kan telat semua akhirnya. Dia dipanggil di kamar. Jadi ngaret semua gitu ya produksinya. Ngaret semua, kru itu dipanggil sama dia ngomong berdua gitu ya. Bro, katanya, ini kan kita kerja tim, produksi. Kalau lu telat, semua telat gitu. Besok jangan lagi ya gitu. Tapi dia halus gitu ya. Negurnya halus, enak. Terus juga kalau acting jangan ditanya lah, Vino kan luar biasa. Apalagi film-film dia kayak yang banyak yang top lah, totalitas. Terus juga dia berawal dari ekstras juga kalau nggak salah. Oh, kok Vino? Ekstras juga deh kayak gitu. Ya, Vino 125 cc. Vino Gebasti. Oh, Bang Vino Gebasti. Bang Vino Gebasti. Kirain. Beda, itu motor Yamaha. Oh iya. Kalau Kak Meli nih, selain kalau aku sih, Diki Chandra. Kalau aku sih dari luar sih inspirasi aku. Siapa? Robert Downey Jr. Wow, Iron Man ya? Iya, yang meranin Iron Man. Kenapa tuh? Karena dia sebelum memerankan Iron Man itu dia tuh udah masuk keluar penjara berkali-kali. Biasanya itu orang kalau dia kan udah keterjerumus narkoba tuh kan, agak susah dia dengan konsistensi dia bisa mengangkat namanya lagi gitu dengan acting dia. Emang acting dia tuh keren banget sih keren banget. Dia itu meranin karakter Iron Man berapa tahun ya, dari 2008 sampai 2019. Terus keluar film dia, ada film yang nama filmnya itu Dr. Dolittle. Kalian nggak ngeliat Iron Man di situ? Ngeliat Robert Downey-nya ya? Iya, dia udah karakternya beda. Biasanya kan kalau artis tuh kalau udah
melekat gitu. Melekat bertahun-tahun ngebawain karakter itu, begitu film baru lagi kan ke bawah. Iya. Tapi dia kita nggak ngenalin karakter itu. Itulah profesionalnya Robert Downey Jr. Iya. Oke, next nih. Untuk Kak Mario dulu deh. Kalau bisa Kak Mario kasih nasihat ke diri Kak Mario nih. 15 sampai 20 tahun yang lalu, apa yang mau kalian bilang? Wah, sedih. Mau nangis deh. Nggak ada tisu tapi di sini. Ya manfaatin Tisu. aja momennya, dijaga momennya. Enggak, Jangan yang masa sia-sia. lalu. Iya, masa lalu Masa kan. lalu 15-20 Iya, tahun harus yang benar-benar dimanfaatin ketika lu dapat momen yang terbaik buat lo, jangan disia-siain gitu loh. Karena ya kayak tadi event pekerjaan lu nggak akan dapat momen yang sama, begitu juga dari materi lu nggak akan dapat yang sama. Jadi ya apakah lu harus menabung, apakah lu harus save diri lo gitu. Artinya momen itu jangan sampai lo sia-siain. Artinya lo nggak manfaatin banget buat diri lo gitu. Berarti nggak ada penyesalan dong, tapi kan? Ya dibilang penyesalan sih ya apa yang mau disesalin juga udah terjadi ya. Maksudnya kalaupun lo akan ketemu momen itu ya lo harus benar-benar lo manfaatin. Apalagi kan sekarang kayak generasi Gen Z ini Udah kayak banyak ya. ya maksud beda mentalnya juga, Benar, emang beda generasi beda mental, tapi kalau untuk masalah kesempatan kan ya ketika lo ada di situ ya lo harus lakukan yang terbaik buat kesempatan itu. Oke, Kak Adi nih, boleh Kak Adi kalau bisa ngomong ke Kak Adi yang dulu nih. Terima kasih untuk Adiska yang 15 tahun yang lalu sehingga ada Adiska yang sekarang. Wow. Yang dulu masih segini dong. Masih main. Udah nggak ada penyesalan, udah yang lalu biarkan berlalu. Sekarang kita mari menatap masa depan. Kalau Kak Meli nih, Kalau aku sih jangan pernah kau sesali apa yang lalu udah kau buat. Karena kalau kau sesali dan kau elakkan, kau nggak akan bisa seperti ini. Kalau aku sih gitu. nggak akan maju-maju ya? Nggak akan maju-maju. Jadi yang lalu biar berlalu, sama kayak Adi tadi. Karena kalau misalkan ada yang ku elakkan di masa lalu itu, aku nggak akan bisa jadi kayak gini. Gitu. Gitu ya, baik-baik ya. Oke, tepuk tangan dulu dong guys. Oke. Jadi kita sekarang ketemu sama pemain-pemain anak Medan nih, lihat bajunya anak Medan. 24 April di seluruh 24 bioskop April. Indonesia. Nonton kalian ya. Oke, Harus. boleh dong. Mungkin Kak Meli ceritain dong film Anak Medan ini bercerita tentang apa? Anak Medan itu bercerita tentang 4 persahabatan yang sangat erat. Akan tetapi kita terpisah karena ada insiden. Insiden itu dari Rafli yang membuat kita pisah. Si Joko meneruskan menggapai cita-citanya untuk jadi tentara. Cisa usaha Bukan tentara. main bola. Kok pemain bola? Main bola. yang itu Rafli kan? Iya, cuma salah nama aja. Kok beda-beda ini? Nggak mungkin aku lupa. Cuma Iya. salah nama aja, Bos. Iya. Si Cisa melanjutkan usaha orang tuanya. Pengusaha. Warung. Dan aku Ucok menggapai cita-cita aku di ibu kota yang pengen jadi penyanyi. Merantau. Iya. Merantau. Pada akhirnya kita itu balik lagi dengan Rafli lagi. Kita balik lagi karena si Rafli lagi. Ketemu momen lah. Ketemu momen akhirnya kita balik lagi. Itulah kuncinya ya, yang Ya. nggak bisa di spill dulu gitu ya. Nanti nonton aja di bioskop. Benar mah. Kalian nih berperan sebagai apa sih masing-masing kakak-kakak ini? Boleh Kak Mario? Kalau gue berperan sebagai Cisa. Cisa itu keturunan latar belakangnya Cina Medan. Dan gue di antara mereka berempat nih, ada Ucok, ada Joko dan Rafli, si Ajil. Ajil. Itu gue followers nih gitu. Maksudnya ya yang paling di bantalan deh di antara mereka. Yang ikut aja deh Ikut gue. aja, gitu. Ucok ngomong apa ya ayo, gua disuruh apa ya ayo, karena emang kita juga bukan di SMA aja kita berteman, emang udah
dari SD bahkan kita udah berteman gitu loh. Jadi emang udah klik lah. Sampai emang ada momen dimana kita harus cabut, pisah karena ya ketrigger sama masalahnya Rafli yang ada kita juga gitu loh. Jadi kurang lebih karakternya seperti itu. Cisa. Cina Medan. Kalau Kak Adi sendiri berperan sebagai apa dan karakternya tuh? Kalau aku itu berperan sebagai Joko. Joko itu orang Jawa, imigran yang Jawa Medan. Enggak Jawa. Oh, Jawa tok. Jawa. Jadi inilah ke Medan apa? Jadi dia hijrah maksudnya keluarganya hijrah. Bukan. Merantau. Maaf, Hijrah. merantau dari Jawa ke Medan. Nah, si Joko ini punya mimpi ingin jadi pemain sepak bola. Terkenal kayak Cristiano Ronaldo gitu. Bahkan ada di Poster-poster gitu. Dan dia pun sempat tidur sama aku kan sambil ngelihat poster itu gitu. Nah, dan Joko ini kesulitan dalam finansial lah pokoknya. Dia harus kerja ini itu hidupin adiknya, bapaknya yang lagi sakit-sakitan. Dan yang pasti persahabatan kita berempat dibaur dengan hal itu ya itulah. Jadi ada prosesnya semua. Gitu sih kurang lebih kalau dari Jokonya. Oke. Kalau karakter Ucok sendiri nih, gimana Kak Meli? Kalau karakter Ucok itu di antara teman-temannya yang 4 ini tadi, dia paling dominan, paling ambisius, paling pemarah, paling jahil. Dia karakter Ucok ini paling jahil ke teman-temannya, suka ngerjain teman-temannya, suka nyari masalah, suka nyari keributan. Terus keributannya itu bawa temennya. Nggak mau sendiri ya? Nggak mau sendiri. Emosional. Jadi bikin ribut paling nih. rusuh. Bikin rusuh. Temennya nggak tahu apa-apa. Diajak, ayo ikut. Jadi masuk ke dalam masalah itu juga. Kasian. Tapi di kesamping itu semua, Ucok ini yang paling sayang sama teman-temannya. Dia paling peduli sama teman-temannya, paling setia kawan, paling memikirkan nasib teman-temannya. Juga Ucok ini paling sayang sama orang tuanya. Ya, dan Ucok ini karakternya juga ambisius, pengen ngebuktiin ke teman-temannya sama ke orang tuanya kalau dia ini bisa jadi penyanyi. Jadi Ucok ini mau jadi penyanyi, bukan pemain bola ya? Bukan. Beda. Ucok ini Beda. pengen jadi penyanyi biar kalau dibilang mengangkat ekonomi keluarga, sekalian juga dia mau pamer juga sama teman-temannya. Kalau gue bisa nyanyi nih. Iya, kalau aku bisa nyanyi. Ini kayak orangnya suka pamer juga nih si Ucok ini. Tapi positifnya dia tuh sayang kali sama teman-temannya. Sayang keluarga juga. Sayang keluarga. Apa untuk Kameli nih? Kameli kan di sini berperan sebagai peran utama nih. Ada nggak sih tantangan sebagai peran utama atau pressure tersendiri nih? Gue sebagai peran utama di film ini harus seperti apa gitu? Tantangannya adalah aku tuh selama syuting takut kepleset aja pas acting, karena keplesetnya dalam arti kata aku nih bertahun-tahun ngeperanin karakter preman terkuat di bumi kan. Takutnya aku pas acting keluar tuh karakternya, jadi aku ngejaga itu. Oh, ini nggak terlalu preman ya soal si Ucok ini? Ini nggak preman, Ucok ini bukan preman, Ucok ini anak sekolah, anak yang pengen menggapai cita-citanya. Tapi emang suka ribut aja dia. Emang suka ribut, maklum itu anak Medan. Tetap ya Medan. Tetep. Terus sampai di mana tuh? Sampai dia si tantangan terberat tuh nggak ada, takut keluar preman terkuat. Iya, takut di keluar. buminya, gitu. Makanya aku agak ngejaga tuh actingnya. Tapi kalau untuk ngeperanin anak Medan ya aku anak Medan kali. Jadi nggak terlalu nggak terlalu sulit gitu. Enjoy banget Bang. Enjoy kali aku untuk syuting film anak Medan ini. Berarti so far kehidupan Meli aslinya sama si Ucok nih agak sama nggak? Agak sama. Ada persamaannya ya? Iya, persamaannya. Karena aku anak perantauan, pengen sukses di Jakarta. Di Jakarta. Jadi ini nih aku kali nih. Aku bilang sama produser, udahlah aku nggak perlu acting kalau ini. Ini diri aku. Ini diriku kali. Kehidupan aku. Kehidupanku lah. Makanya aku sangat enjoy syutingnya juga. Ya udah kayak aku ngebawain diri aku sendiri aja. Sangat relate soalnya ya. Relate. Wow, oke. Untuk Kak Adi dan Kak Mario nih, di film Anak Medan nih apa sih yang beda dari peran-peran kalian dari film-film kalian yang lainnya gitu?
Untuk perbedaannya lumayan signifikan ya, karena dialek kan salah satunya kan. Jadi ya dari dialek Jakarta jadi dialek Jawa, ada ke Medan-medannya, terus juga adaptasi lagi, pendalaman karakternya, gimana seorang Joko yang struggle di kehidupan, gimana cara untuk menjadi pemain bola yang handal. Aku lihat story-storynya, riset juga lah beberapa hal gitu. Dan yang pasti seru sih syuting Anak Medan, apalagi bisa berperan syuting bareng senior-senior Mario, Ajil dan bapaknya Rapli. Ya seru sih, enjoy kayak gitu. Enjoy. Kalau Kamario nih, apa yang berbeda peran ini dari peran-peran Kamario sebelumnya gitu? Iya, ternyata dari dialek pun, dari dialog tuh nggak segampang yang gue bayangin gitu. Kan kalau main di permukaan kan gampang, cuman kau apa, gimana gitu kan maksudnya. Tapi begitu di dalamin lagi ternyata nggak segampang itu gitu. Dan Cina Medan juga ada celutukan-celutukan yang emang bunyinya beda gitu loh. Terus dan gue juga harus masuk ke karakter itu, gue harus membiasakan diri gue di rumah seminggu sebelum reading tuh udah berbahasa, berdialog Cina Medan itu. Biar enak ininya, soalnya ininya gue nggak ini, dan gue juga minta belajar juga ke Mail, ke Ajil yang emang secara tone udah enak gitu loh ngomongnya. Jadi emang benar-benar totalitas sih kan ya? Harus. Bener banget. Boleh dong nih, kalian kan ada syuting adegan di kamar mandi, itu katanya satu kamar mandi berempat. Iya. Itu gimana tuh? Tabrakan. Jadi kita syuting adegan di kamar mandi yang dimana kita berempat itu kencing bareng, saling ngeliatin. Satu kamar mandi, satu petak doang. Lebih kecil dari ini. Lurus doang, lorong. Satu petakan gini berjajar nih. Kami kencing. Saling lihat-lihat, dan kalau bahasa halusnya sih apa ya, saling lihat-lihat. Itu nggak halus ya, mohon maaf. Kurang halus ya. Kurang halus ya. Aduh, apa ya? Lihat inilah. Nanti di sensor. Lihat-lihatan, banding-bandingin. Oh, punyamu gini ya. Gede ya punya. Iya. Ada ngebanding-bandingin itu. Di sini tuh, di situ. Itu kan yang mau kamu mau. Kalau Kak Adi nih, gimana sih perasaannya? Kan berempat tuh. Dalam satu kamar mandi. Satu lagi Kak Ajil ya? Iya. Ajil. Itu gimana sih kalian Wah, bisa? ini paling antusias ini tuh. Paling antusias Karena dia. paling batu karena paling gede kan. Dan terus agak diliatin sama Mael, aku lagi kayak gini. Wah, enggak, itu terlalu kotor kok. Terlalu kotor. salah ya? Terlalu. Ini nggak bisa tayang nanti. Terlalu kotor. Enggak, jadi adegannya ya kayak gitu loh, lucu-lucuan. Mak, besi sih ternyata gitu lah adegan lah, lucu-lucuan lah kata-katanya. Yang paling nggak bisa yang paling diingat sama Kak Mario adegan itu di kamar mandi bareng-bareng tuh. Ya gerah sama ini aja. Movingnya tuh gak susah ya, movingnya agak susah. Gerah. Ya, tapi kan kita di reading kan udah yang itu Oh, kan iya, kita iya. kan udah di kamar mandi. Di kamar mandi. Jadi Udah tahu ya? udah nyaman lah. Kalau untuk Ya actingnya udah tahu bakal acting di kamar mandi gitu. actingnya sih seru, cuman kemungkinan waktu kemarin itu setnya agak sempit, terus nggak ada udara, jadi kita gerak-gerakan syutingnya. Gitu. Ini punya dia aja kita lihat keringetan. Keringetan di sini aja keringetan. Gelap terus harus. Oke, nih menurut kalian nih, mungkin dari Kak Adi dulu deh, boleh deh. Dari film ini nih pelajaran apa yang bisa dipetik untuk para penonton yang nonton nanti dari film Anak Medan? Pelajaran yang dipetik adalah tentang perjuangan sih. Banyak banget kisah-kisah perjuangan dari Cisa, Uco, Joko, sampai Rafli itu. Nanti ada layar-layar tersendiri, nanti ada cerita-cerita sendiri, dan akhirnya sampai dipertemukan kembali kayak gitu. Yang pasti tentang persahabatan, solidaritas anak Medan itu harus diacungin jempol, kayak gimana pun, rela mati demi kawan sih intinya gitu. Benar yang tadi di-mention sama Kak Meli juga ya, setia kawan. Kalau Kak Meli sendiri nih, apa pelajaran apa yang kira-kira nanti bisa dipetik sama penonton yang nonton di bioskop? Mudah-mudahan film ini menginspirasi tiap penonton ya, karena kalian bisa ngelihat di mana film ini 4 orang sahabat ini menggapai cita-citanya masing-masing. Mungkin di situ bisa jadi inspirasi
buat para penonton. Mungkin banyak yang relate nanti yang nonton kan Iya, dari keempat apalagi sahabat anak-anak ini. perantauan, mau yang nggak perantauan juga relate juga. Gitu. Kalau Kak Mario sendiri nih, harapan untuk penonton nanti? Ya, di film Anak Medan ini bukan bicara soal persahabatan aja, itu udah pasti. Setiap daerah tuh ada model tongkrongan-tongkrongan yang sama mungkin. Tapi dari Anak Medan ini, gua belajar sebuah prinsip. Ketika lo menjalankan sesuatu, itu emang anak-anak Medan tuh punya prinsip gitu loh. Lebih tebal dibandingin yang lain karena mencolok nih gitu loh. Kalau ya mending gue jadi kambing di kampung sendiri lah. Mending gue jadi banteng di Betul, perantauan. Bener kan? Kambing di kampung sendiri. Banteng di Tapi gue perantauan. banteng di perantauan. Nah prinsip-prinsip kayak gitu kuat di Harus dilawan pokoknya kayak gitu. Iya di Medan yang prinsip Dicoba seperti itu harus. gitu loh. Nah anak Medan ini paling tebel nongol soal bicara prinsip sih. Itu. Solid lah pada intinya. Solid, Benar benar. solid lah. Solid 5 waktu. Sholat. Salah. Selulit. Oke, masing-masing satu kata untuk film Anak Medan. Kak Meli dulu. Bukan kaleng-kaleng. Cocok kok rasa. Terbaik. Oke, terakhir boleh dong promosiin film Anak Medan di bioskop. Jangan lupa guys, Saksikan film Anak Medan Cocok Korasa. Tanggal 24 April 2025 hanya di bioskop kesayangan kalian. Vamos. Sebelum kita tutup, kita mau main game sedikit nih buat Kak Meli, Kak Adi, sama Kak Mario. Nama gamesnya This or That. Jadi nanti ada dua pertanyaan dari aku, jawabnya harus cepat beserta alasannya. Gak boleh mikir ya. Yang pertama nih, dapat bayaran film 1 miliar atau dapat project 1000 episode? Dapat 1000 episode. Kenapa? Akumulasinya lebih besar pasti. 1000 kali 10. Nah, betul 10. Iya. Cuan, Bos. Realistis, Bos. Kak Adi, dapat bayaran film 1 miliar atau dapat project 1000 episode? Project 1000. Udah 1000. Alasannya sama tadi. Cuan, Bos. Mungkin Kak Meli beda nih. 1000. Realistis, Bos. Duit lagi susah, Bos, ya kan? Iya kan, Bang? Abang juga kan? Nah, realistis aja. Benar. Mungkin boleh diaminkan sutradara yang nonton ini nanti. mungkin ada yang Produser nonton. dong. Produser Ayolah, boleh Pak. nonton. Gas kita. Anak Medan series Benar. 1000 episode. 1000 episode. Tapi syuting sampai sore ya, sampai malam ya. Malam habis isa boleh lah. Realistis, oke. Oke, Kak Meli nih. Jadi konten kreator atau aktor? Aktor. Kenapa? Pengen Nggak mikir. Gak mikir. Udah ada skrip. Iya. Betul. Kenapa tuh pengen jadi aktor? Karena pengen ngembangin sayap aja, pengen nyebrang aja gitu. Kalau konten kreator kan dimana aku produksi sendiri, aku nyutradarain sendiri, bikin sendiri, minum aku yang bikin sendiri, talent aku yang bayar sendiri. Kalau ini kan Double ya. Kalau ini kan aku fokus acting, Emang hobi juga kan? aku hobi seni peran. Kalau Kak Adi, jadi konten kreator atau aktor? Aktor sih. Kenapa? Karena dia nggak konten kreator, itu bukan pilihan. Aku konten kreator, Itu bukan pilihan. Apa yang kau buat? Ada. Aku ada podcast lah. Hah? Aku ada podcast. Podcastnya apa namanya? Tapi udah mati suri. Ya udah. Malah podcastmu sama tablet bintang aku lebih tahu kok tablet bintang. Iya, dari zaman aku sekolah nih ada loh. Iya. Legend. Sasaran PKU 1 juta loh. Punya aku 1 juta YouTube aku. Subscribe 1 juta kok. Tapi penontonnya 1000 sekarang. Kan Aktor. Karena- Realistis aja, karena jadi konten kreator itu nggak segampang orang pikir. Aku boleh ganti nggak aku konten kreator aja? Ikut-ikut. Realistis aja karena tak segampang itu yang orang pikirin kan. Kita harus nge-back karakter. Apalagi jadi Mael, aku tahu syutingnya dia sampai mau mati kan, sampai nabrak kayak gitu kan. Agak susah jadi konten kreator kan. Iya. Lebih banyak jadi aktor. Kalau itu sih actingnya. Kalau konten kreator ini kan aku masuk juga di produksinya. Nah, ini semua semua kan dilakukan Semua pun sendiri. aku lakukan. Kalau film aku dapat adegan kayak gitu pun akan terjadi lagi. Bisa. Makanya aku pengennya pilih aktor. Aku mau menghilangkan. Aku udah
nggak mau produksi, aku nggak mau sendiri. Diambil minum nanti sama orang kan kalau aktor. Iya. Bang, minum bang, kata kan. Kalau ini kita Tapi kalau aku ditawari jadi sutradara, aku tetap mau. Oh, di belakang layar juga suka ya? Juga suka. Ya jatuhnya serakah lah. Kenapa rupanya ya kan? Kan nggak apa-apa, semua dicoba. Iya. Gak ada yang salah. Kak Mario sendiri nih, Sama aktor. aktor juga, kenapa? Ya karena emang udah diawali dari itu sih karirnya gitu. Jadi emang lebih fokus walaupun sebetulnya kalau menurut gua pencapaian aktor itu ya apa? Sutradara kalau menurut gua. Penyempurnaan seni peran menurut gue itu ada di sutradara. Sutradara. Oke, terakhir nih guys. Mungkin boleh dijawab dulu sama Kak Mario deh. Film Anak Medan yang kedua atau film Anak Medan dibikin series? Dibikin series sih lucu. Lagi alasannya realistis lagi. Iya, maksudnya Episode banyak, duit gue makin banyak. Itu kan yang mau kamu. ya lebih imbang lah. Justru kan maksudnya entah tongkrongan anak Medan ini bisa jadi banyak inspirasi sebetulnya gitu. Jadi Episodenya berkembang banyak lah. gitu ya. Ya kalau series kan paling top bisa 10 lah, 10 episode gitu. Tapi asik aja kalau jadi lebih ada yang ditunggu gitu. Tapi film juga menarik. Jadi ya pilih yang asik aja deh. Yang series aja nih, series. Kalau Kak Maeli nih, film Anak Medan yang kedua atau film Anak Medan dibikin series? Kalau aku sih film lagi. Film lagi. Film lagi. Beda nih. Iya. Biar Anak Medan itu pride-nya film dulu. Terus, wah, ya udah series lagi yuk. Jadi Katanya banyak. serakah, jadi serakah. Jadi diambil semua. Kita berpikir rasional aja. Tapi nggak apa-apa, kita aminkan aja. Iya, amin dong, amin. Film lagi, habis itu baru series. Kalau Kak Adi, film lagi. film lagi yang kedua. 9 sampai 9 bisa. Anak Medan 9 baru series. Atau orang ini kenapa nggak dibikin series gitu. Ya, Sama biar Cinta kayak- Fitri iya, nanti biar jadi. pride kayak Mail bilang. Gak ada yang tahu kan, siapa tahu rezeki kan. Bener-bener, amin. Banyak investor mau masuk, chip in, Anak Medan sampai 9. Mungkin MD mau dibikin series mungkin? Wah, iya. Pak Manoj. Pak Manoj kan udah IPO Pak. Wah ini talent top Pak. Tapi nggak tahu. Doanya Pak. Oke deh, terakhir boleh deh promosi lagi deh Anak Medan di bioskop. Mungkin Kak Mario boleh? Bareng-bareng aja. Boleh bareng-bareng. Malu ya sendiri. Kayak enak. Dari Ucok. Halo kawan-kawan, jangan lupa saksikan Anak Medan Cocok Korasa. Tanggal berapa boy? 24 April 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Anak Medan, cocok Rasa. Oke, terima kasih Kak Meli, Sama-sama, Kak Kak Adi, Kak Tasya. Mario sudah Sama-sama. datang Thank ke you. Bincang Bintang. Jangan lupa ya guys nonton video kita, Yes. komen, like, and subscribe. Bye bye. Alright. Thank you.